Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas perihal pemilihan kondisi di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di bahasa pemrograman Python di modul ketiga ini, di antaranya kita akan membahas sintak untuk membuat pemilihan kondisi pada Python, di antaranya if else dan elif else. Materi yang akan dibahas adalah penggunaan if else dan elif else. Selain itu akan diberikan ilustrasi pembuatan program menggunakan if bersarang. Oke, lama durasi ini atau video ini untuk satu pertemuan. Nah, pembahasannya adalah dalam kehidupan sehari-hari biasanya ditemukan klasifikasi atau kelompok data berdasarkan pada kategori yang ditentukan. Tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan data sehingga terjadi keseragaman. Selain itu dapat diringkas dengan jumlah besar. Sebagai contoh, dalam nilai mahasiswa yang dikategorikan ke dalam 5 tingkatan A untuk nilai akhir 80-100, B, dan seterusnya. Oke, ini dia. Dalam pemilihan kondisi dapat dilakukan menggunakan if else dan elif else. Kondisi if akan diakhiri tanda titik 2 dan di baris yang baru penulisan program yang akan dieksekusi jika kondisi terpenuhi dalam membuat penilaian kondisi. Anda juga atau teman-teman juga dapat membutuhkan atau menggunakan operator perbandingan seperti sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, atau yang lainnya seperti itu ya. Nah, penting untuk diingat bentuk umum penulisan yaitu gunakan operator perbandingan, misalnya sama dengan diakhiri dengan tanda titik 2 ya teman-teman ya. Contoh, if kemudian diikuti variabel, kemudian sama dengan dan diisi dengan kategori dan diakhiri dengan titik 2. Nah, contoh di sini ini ada potongan yang memang running di tipe atau di Python di bawah 3.0 itu ya, di bawah 3.0. Nah, di bawah 3.0 yang ini, dan saat ini ada Python atau potongan program yang running di Python 3.0 ke atas gitu ya. Saya akan tunjukkan ini diantaranya untuk penginputan nilai tuh ya. Penginputan nilai sebentar. Saya sudah sebelumnya menjalankan programnya atau merekap semua programnya. Oh iya, nanti untuk semua script program akan dilampirkan di bio dan teman-teman bisa tinggal download di linknya drive tersebut ya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama ini ada if bersarang, saya sudah buatkan. Kita tinggal buka di edit with IDLE 3.8 gitu ya, yang untuk 64 bit. Oke. Nah, di sini ada untuk variasi, misalkan untuk kelulusan mahasiswa UBP Karawang. Nah, ini boleh pakai menggunakan titik 1 ataupun kutip 1 ataupun kutip 2. Ini hanya untuk menandakan bahwa ini adalah garis pemisah, yaitu judul atau header dari pemrograman gitu ya. Ini bisa teman-teman tambahkan agar lebih panjang. Oke. Sebentar. Kemudian ini bagian untuk teman-teman menginput. Oke, ini adalah variabelnya diperintahkan untuk penginputan manual.
Kemudian ini atau disebut pengisian data ya, untuk mengisi data kelengkapan. Sini ada variabel nilai UAS, kemudian ada nilai UTS. Nah, di sini ada variabel atau ada bagian dari if else, kemudian ada else-nya. Nah, ini ada parameter yang digunakan. Di sini tipe datanya adalah yang dibandingkan adalah integer, yaitu nilai UAS gitu ya. Ini nilai UAS. Kemudian parameternya adalah jika nilai UAS di bawah dari atau lebih besar sama dengan 68, berarti 68 sudah termasuk di kategori dia lulus gitu ya. Kemudian parameter yang kedua if nilai UTS. Jadi if dalam if gitu ya, if bersarang. Nah, jika nilai UTS, nah ini nilai UTS yang teman-teman inputkan, nilai UTS nanti diinputkan lebih besar sama dengan 58, maka kondisinya adalah selamat. Kemudian nama yang teman-teman sudah inputkan di atas, kemudian ada pernyataan lulus. Else, jika tidak terpenuhi, nama lulus lebih giat lagi gitu ya, giat lagi belajarnya gitu ya. Jika tidak terpenuhi, boleh diganti tidak lulus misalkan. Boleh di sini lulus, tetap lulus. Yang tidak lulus itu jika tidak terpenuhi, lulus. Oke, save. Kemudian teman-teman tinggal running. Contoh di sini kita running. Else ini jika kondisi if di dalam sini tidak terpenuhi gitu ya. Semua kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan mengisi yang ini. Oke, kita running programnya. Oke, di sini yang tadi saya bilang yaitu ada header atau judul dari si programnya, pembatas ya. Di sini boleh teman-teman isi dengan ketikan nama, boleh diisi dengan input nama atau nama lengkap. Kemudian inputan nama ini tidak bersifat case sensitif, jadi teman-teman boleh mengisi dengan huruf besar semua atau huruf kecil semua, tidak masalah gitu ya. Contoh di sini saya matikan nama saya. Oke, Kiki Ahmad Baihaqi. Kemudian di sini nilai UAS saya, for example 75. Kemudian nilai UTS-nya misalkan katakan 80. Oke. Maka yang muncul di sini yaitu notifikasi selamat. Ya, selamat. Yang kata selamat, kemudian diikuti dengan nama, kemudian lulus. Loh Pak, kok nggak ada koma, nggak ada kutip di sananya Pak? Padahal kan di dalam skripnya ada koma, ada kutip gitu ya. Ini kutip ini menandakan dia bahwa dia adalah string ya teman-teman. Kemudian nama ini karena sudah di sini diinputkan, dia membacanya sebagai string. Nih, n ketika nama menunjukkan bahwa dia itu tipenya string pakai kutip, maka dia akan menambahkan yang seperti kemarin manipulasi string, yaitu ditambah dengan kata lulus. Jadi dianggapnya semuanya adalah string ya teman-teman ya, tidak ada yang bersifatnya integer gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, Python ini mendukung kita untuk tidak mendeklarasikan bahwa itu string ataupun integer. Dia akan mendeteksi bahwa itu string ataupun integer atau double atau yang lainnya gitu ya. Oke, sini sudah, maka akan tampilan programnya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama dari statement inputannya. Teman-teman bisa menggunakan nama variabel ikuti perintahnya, misalkan input, itu menunjukkan teman-teman memberikan perintah pada program bahwa ada inputan manual. Di sini ada perbedaan di sini ya. Ada perbedaan warna yang dieksekusi oleh sistem atau yang di coding sama yang diinputkan oleh kita sendiri. Nah, ini inputkan oleh kita sendiri, otomatis warnanya akan berbeda seperti itu. Oke, baik, kita akan kembali ke modul. Ingat ya teman-teman, untuk penandaan teman-teman boleh menggunakan
hashtag ya teman-teman ya. Hashtagnya apa di sini? Ini tidak akan dieksekusi oleh program karena dibacanya ini adalah penamaan atau pengingat penanda gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas, sebentar saya close dulu. Nah, ini seperti tadi, ini ada penandaan, tulis nama dan lain-lain. Kemudian program tersebut adalah untuk melakukan pengelompokan mahasiswa berdasarkan jurusan yang diambil. Itu teman-teman bisa coba sendiri nanti di rumah. Tadi saya sudah coba dengan contoh sederhana ya teman-teman ya. Contoh sederhana, nanti teman-teman boleh praktekkan ini di rumah. Kemudian ini ada tulis nama Anda, Aisyah. Contohnya di sini ada selamat datang Isma di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Apakah Anda mahasiswa prodi pendidikan matematik dan yang lain-lain. Ini ada pilihan untuk kategori. Nah, untuk yang kedua, saya juga sudah mencontohkan di script. Selain dari modul ini, saya juga ada script yang if bersarang. Itu ada. Nah, di sini contoh di sini adalah contoh di sini if bersarang itu ada untuk username dan password teman-teman. Nah, dimana seperti sama halnya tadi teman-teman menginputkan nama dan juga nilai UTS, di sini juga akan menginputkan username teman-teman dan juga password teman-teman gitu ya. Oke. Di sini username-nya kita sudah tanamkan, yaitu Python, kemudian passwordnya 1234, dan jika selesai atau jika benar dia akan mengatakan selamat datang di Python gitu ya. Atau kita bisa tambahkan di pemrograman Python. Oke. Bisa juga di sini akun tidak terdaftar, bisa juga mohon maaf Anda ilegal kan, itu ya, WK gitu ya teman-teman ya. Oke, pada saat teman-teman pilih run, maka teman-teman akan muncul itu perintah untuk save otomatis. Nah, save otomatisnya itu otomatis muncul pop up seperti ini, search must be save, to save, agar dia tetap bisa mengeksekusi dan menyimpan perubahan yang telah kita lakukan tadi ya. Oke, di running. Nah, ini ada form login sesuai judulnya di atas. Nah, form login ini contoh nanti teman-teman kalau misalkan mau membuat final project gitu ya. Ini contoh dari form login. Nah, form login ini sebentar. Form login ini terdiri dari username dan password yang sudah teman-teman inputkan sebelumnya. Itu ya. Oke, di sini masukkan username teman-teman. Nah, username yang tadi sudah ditanamkan di dalam program itu adalah Python, gitu ya teman-teman ya. Python. Ingat case sensitif, jadi Pythonnya itu tetap menggunakan huruf kecil semua. Kemudian passwordnya defaultnya 1234. Maka akan muncul notifikasi selamat datang di pemrograman Python gitu ya. Tuh, kita rubah di sini. Datang di pemrograman Python. Kita close dulu. Gimana kondisinya jika memang si ininya salah, passwordnya salah gitu ya. Kita tambahkan di sini print
pakai pembatas lagi, ketik tutup, kita kopikan script yang sama, copy, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Selalu ada notifikasi ya teman-teman untuk merunning jika programnya belum di save. Nah, masukkan username Python, kemudian yang kedua passwordnya 1234. Oke, selamat datang di Python. Nah, gimana kalau hasilnya salah? Hasilnya salah, kita running ulang. Misalkan contoh saya masukkan username-nya Bram gitu ya teman-teman, kemudian passwordnya 1234. Oke, langsung dia muncul notifikasi, mohon maaf Anda ilegal kan gitu ya. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah tertulis. Nah, ini kondisi if bersarang yang contoh kedua ya teman-teman ya. Nanti sekali lagi shortcode programnya ataupun script programnya teman-teman bisa download di link yang akan saya sediakan di deskripsi video ini gitu ya. Oke, contoh yang ketiga dari if atau if else atau if. Nah, ini ada if else di sini, kondisi if else. Nah, contohnya ada lagi di sini, saya sudah merangkum sebelumnya. If else statement kayak di sini yaitu if else, elif else gitu ya teman-teman ya. Ada if statement, ada if else statement. Coba kita coba if else statement dulu sebentar. Oke, ini ada kondisi if contoh 1 ya teman-teman ya. Ada statement yaitu input masukkan usia atau umur Anda gitu ya, masukkan umur Anda masukkan umur Anda. Nah, ini statementnya adalah, kita bisa running sambil dijelaskan sebentar. Nah, sebelah kiri teman-teman, layar teman-teman yaitu adalah script programnya, sebelah kanan adalah hasil runningannya. Masukkan umur Anda. Jika dimasukkan umurnya range, contoh katakan umur kita saat ini adalah 17, maka dia akan memunculkan yaitu remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, lansia awal, lansia akhir, manula. Nah, ini ada yang masih rancu di statement ini. Nah, tujuannya memang nanti ada tugas di teman-teman untuk kuis di pertemuan ini setelah video ini di upload, dibenarkan atau membenarkan script program yang memang masih menunjukkan bahwa ini semuanya ditulis. Padahal seharusnya saya maunya yaitu jika dia menunjukkan umurnya di atas ataupun di bawah 25 tahun, yang akan muncul yaitu hanya remaja akhir gitu ya teman-teman. Silakan nanti dikumpulkan via koordinator kelas dan di share foldernya, nge-share-nya atau mengumpulkannya di drive koordinator kelas saja. Misalkan tugas 1 pemrograman dasar praktikum kelas, misalkan katakan kelas A gitu ya, kelas B, kelas C. Nah, itu per kelas dikumpulkannya. Seperti itu paling teman-teman. Oke, ini ada if statement, kemudian yang ada if statement 2 tadi sudah dicontohkan yang pertama, yang kedua itu statementnya. Nah, di sini untuk menghitung perhitungan berat badan ideal teman-teman gitu ya. Di sini ada judulnya yaitu program penghitungan berat badan ideal gitu ya. Nah, diantaranya itu teman-teman menginputkan nama sama seperti tadi, tinggi badan, kemudian berat badan, diikuti nanti akan ada proses perhitungan print BBBI atau berat badan ideal teman-teman. Nah, di sini ada perbandingan gitu ya. Integer berat lebih besar dari BBBI, standar BBBI-nya modulnya, kemudian setelah itu print nama, terus
berat badan dikurangi BBBI, kemudian dicetak, yaitu berat badan lebihnya berapa, kemudian kilogram. Kemudian di sini jika berat badan idealnya sama dengan BBBI gitu ya teman-teman, standarnya. Oke, kemudian ini untuk berat badan kurang, logikanya seperti ini, dia lebih kecil dari atau lebih rendah dari BBBI yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ini untuk perhitungan BBBI-nya. Nah, ini standar BBBI-nya. Teman-teman boleh, ini standar yang sudah saya dapatkan, teman-teman boleh menambahkan, misalkan standarnya ternyata kurangi 100 gitu ya, dari tinggi badan, tergantung teman-teman lihat standarnya dari mana. Kalau ini standar yang sudah dipakai di beberapa referensi yang sudah saya baca gitu ya. Ini tinggal di running. Oke, hasil runningnya akan seperti ini. Ini perbandingan, ini script programnya, dan ini hasil runningnya. Masukkan nama. Oke, contoh di sini adalah saya pakai nama Diki Ahmad Baihaqi. Oke, masukkan dalam tinggi badan, contoh 172 cm. Kemudian berat badan katakan di sini adalah 63 kg. Oke, maka di sini akan muncul notifikasi. Jika memang dia lebih, ya akan dimunculkan berapa lebihnya. Jika dia kurang, maka akan berapa yang akan ditampilkan kurangnya. Atau jika memang ideal, dia akan ada pernyataan bahwa berat badan Anda ideal, seperti itu. Ini yang statement ya teman-teman ya, dengan if gitu ya. Oke, kemudian ini ada if else statement. Nanti baru kita bahas if else statement ya. If else statement terlebih dahulu. Yang pertama, if else statement itu ada di sini, yaitu proses menentukan itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, di penentuan bilangan ganjil dan genap ini, teman-teman menginputkan nilai terlebih dahulu, nilainya berapa, maka akan ada proses, yaitu persen dibagi 2 atau persen 2, atau dibagi 2, habis dibagi 2 jika hasilnya 0, maka dia genap. Jika dilain dari itu, dia hasilnya ganjil. Oke, hasil sisa bagi ya teman-teman. Di running, ini sederhana if else statementnya. Oke, program ganjil genap, masukkan nilai, katakan nilainya adalah 20, maka dia akan muncul yang nilai adalah genap. Betul? Ya, betul, 20 adalah bilangan genap. Oke, gimana jika kita hasilnya adalah ganjil teman-teman ya? Ganjil. Oke, maka kita katakan 90. Kelahiran teman-teman kisaran ada 99 aja, 99 atau malah 2000-an ya, 99 aja. Jadi akan muncul nilai ganjil gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Atau bisa juga teman-teman memasukkan nilainya, nanti kemudian diikuti dengan nilai ganjil, seperti itu. Oke, kemudian yang if else statement yang selanjutnya, yaitu ada di sini. Oke, print menentukan nilai maksimum gitu ya, max dikategorikan. Variabelnya adalah boleh A, boleh B, boleh C gitu ya. Boleh juga diganti di sini nilai 1, kemudian di sini nilai 2. Nilai 2. Dibandingkan, masukkan nilai ke 1, kemudian di sini adalah nilai 1 dibandingkan dengan nilai 2. Jika itu nilai 1, dan di sini adalah nilai 2. Oke,
Kita coba running ya teman-teman ya. Save. Oke. Masukkan nilai max-nya, nilai ke-1 kita isi 80, nilai kedua kita isi 70. Maka nilai max-nya, oh dia tidak menghitung variabel ke-8 ya. Sorry. Ini dia menghitung hanya 8 nilainya. Sebentar. Integer x. Oke. Katakan 6, kemudian 7. Ini hanya sebatas puluhan ya, tidak sampai 70-80 tipe datanya. Sebentar. Ya kurang lebih seperti itu contoh perbandingannya. Kemudian ada contoh yang selanjutnya. Nah di modul itu ada else if ya teman-teman, ada else if, penggunaan if bersarang sudah tadi. Kemudian ada di sini, oh ada tugasnya, sebentar, jangan tugas dulu. Else if ya, kondisi if, elif, else. Sini dalam Python pemilihan kondisi yang kompleks dapat menggunakan elif. Elif sama dengan else yang digunakan beriringan dengan if. Elif digunakan ketika dalam suatu program terdapat multikondisi. Nah, proses multikondisinya, proses dari program berjalan dimulai dengan pengecekan kesesuaian sebuah nilai dengan kondisi pertama. Apabila sudah sesuai, maka akan langsung dieksekusi perintah yang pertama. Namun apabila tidak sesuai sebuah nilai dengan kondisi yang pertama, maka akan dilanjutkan mengecekkan sesuai dengan kondisi yang kedua, dan seterusnya. Nah di sini ada elif yang sudah saya buat sebelumnya biar mempersingkat video juga, biar postingnya nggak lama di YouTube-nya, terbatas kuota gitu ya. Ada elif kondisi yang pertama, contoh pertama ya teman-teman ya. Oke, di sini agak sedikit panjang gitu ya. Nah ini ada if, ada elif, kemudian else. Jika kondisi ini tidak terpenuhi maka ini. Di sini adalah program kalkulator sederhana teman-teman, di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah kemudian pilih sistem operasinya, teman-teman pilih yang mana. Kemudian nanti di dalam in choice-nya teman-teman juga memasukkan angka atau nilai ke-1 dan nilai kedua. Jika dia dijumlahkan maka berapa, jika dia dikurangi maka dia berapa, tuh ya. Coba kita running. 1, masukkan nilai ke-1, 5 ditambah 6 sama dengan 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Seperti ini teman-teman. Nah maka yang tadi dibilang pada modul, jika kondisi pertama terpenuhi, karena kita pilihnya itu pertama adalah 1 atau plus, maka yang dieksekusi adalah if yang ini, choice 1, atau jawabannya pilih jawaban ke-1 atau pilihan ke-1. Kemudian jika dia tidak memilih, dia penggunaannya pengurangan akan mengeksekusi yang elif yang kedua, choice 2, yaitu pengurangan. Integer number 1 atau angka pertama dikurangi dengan angka kedua, maka dia akan menghasilkan yaitu number dikurangi atau symbol. Ini simbol ya teman-teman, karakter biar tidak dieksekusi nanti pengurangan di sini, dan simbol yang dieksekusi juga adalah sama dengan, biar tidak dianggap bahwa itu adalah aritmatik ya teman-teman ya. Bahwa itu adalah string, hanya untuk menunjukkan penggabungan kata atau manipulasi string ya. Kemudian jika choice yang kedua juga bukan, maka dia akan mengeksekusi choice yang ketiga dan seterusnya sampai choice keempat. Jika di luar dari 4 ini, maka dia akan inputan Anda yang Anda masukkan, yang Anda masukkan salah. Boleh di save, boleh tidak.
nanti juga otomatis akan muncul pop-up save. Itu ya teman-teman ya. Misalkan kita pilih pilihan 6, maka dia akan muncul notifikasi atau muncul peringatan bahwa input yang Anda masukkan salah. Seperti itu teman-teman, kurang lebih if else. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu ada if else statement yang kedua, yaitu seperti ini. Oke. Di sini adalah program menentukan grade teman-teman, nilai ya teman-teman ya. Selamat Anda lulus, ada grade A, grade B, grade C, grade D, grade E. Jika teman-teman ada di grade D dan grade E, berarti kita ketemu lagi di semester ganjil depan, itu di pemrograman dasar lagi bareng sama Dede angkatan 2020 gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini seperti biasa dia akan mengeksekusi if yang kondisi yang pertama. Jika tidak terpenuhi maka akan kondisi yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh, salah running saya. Run mode program menentukan grade teman-teman. Grade ada berapa? Jika dia di bawah sama dengan 100 dan di atas 85 gitu ya, itu berarti dia masih ada, katakan kita isi 84. Nah, maka grade-nya adalah B, 84. Apakah benar? Oke, kondisi nilai lebih besar sama dengan 75. Oke, and integer nilai lebih kecil dari 85, maka nilainya adalah grade-nya adalah 80 atau grade-nya adalah B gitu ya. Ini terpenuhi. Oke. Itu kurang lebih contoh-contoh dari modul ketiga, yaitu tentang kondisi, yaitu ada if bersarang gitu ya, kemudian if statement, if else statement, ada if else statement. Oke, kita kembali ke modul. Teman-teman selain dari itu, teman-teman boleh praktekkan juga menggunakan modul script yang ada di modul. Itu hanya pengayaan yang saya berikan itu dengan contoh yang lain yang running di pemrograman atau di Python 3.0 ke atas gitu ya teman-teman. Oke, kesimpulan dari pertemuan ini, pemilihan kondisi dalam Python menggunakan kode pemrograman if else, dan juga if statement gitu ya teman-teman ya. Kemudian else dan elif digunakan apabila terdapat lebih dari satu kondisi yang berlawanan. Kemudian aturan penulisan if else dan elif diakhiri dengan tanda titik 2, dan penulisan statement berikut harus diberi jarak atau tab serta if else dan elif ditulis sejajar. Oke. Ini ada sedikit tugas selain tadi yang membenarkan bahwa yang dieksekusinya pengennya keluarnya remaja. Yang kedua ini tugasnya adalah buat sebuah soal matematik dan penyelesaikan menggunakan program Python yang memanfaatkan kondisi if else dan if. Buatlah sebuah soal matematik. Contoh ya, kalau tadi kan pembuatan kalkulator sederhana, teman-teman bisa menggunakan juga untuk konversi. Tugasnya adalah membuat aplikasi untuk konversi berat gitu ya, satuan berat, kayak misalkan dari kilogram ke gram, kemudian dari kilogram ke kuintal, kilogram ke ton ke kuintal, ton ke kilogram, ton ke ons, kayak gitu ya. Script dan juga nama teman-teman di save di kayak seperti saya tadi, itu dikirimkan filenya .py nya saja itu ya, Python-nya nanti biar bisa langsung dieksekusi. Nama bisa ditambahkan seperti di contoh di sini. Kelompok, oke, hashtag ya teman-teman ya, hashtag kelompok, misalkan
nggak usah kelompok, di individu aja, nggak usah kelompok ya teman-teman, individu aja. Misalkan nama underscore name underscore kelas underscore tugas praktikum modul 3, seperti itu teman-teman. Nah nanti baru diikuti skripnya, nanti biar saya langsung running. Jika ada kesamaan shortcode program atau cara penulisan, gaya penulisan, itu akan ketahuan gitu ya teman-teman ya. Baik, untuk pertemuan kali ini tugasnya saya minta dikumpulkan pada hari Minggu terakhir ya, hari Minggu jam 12 malam terakhir saya sudah terima di foldernya. Jadi kalau ada yang upload di luar dari jam 12 maka itu akan terlihat statistiknya atau waktu uploadnya. Oke, untuk pertemuan modul 3 saya cukupkan sekian, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di modul selanjutnya.